Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Ramdhani dengan NIM 13011180373. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir untuk memenuhi tugas video presentasi tata tulis ilmiah. Kelompok keahlian yang saya pilih adalah Applied Data Science. Judul proposal tugas akhir saya adalah Peta Klasifikasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bandung menggunakan metode Classification and Regression Tree atau disingkat CART dan Random Forest. Latar belakang permasalahan. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan memiliki kegiatan yang beragam seperti dalam hal ekonomi, bisnis, industri, pendidikan, dan pemerintah, dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2020, pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Kenaikan tersebut menjadikan Kota Bandung cukup padat penduduknya, dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya menyebabkan terjadinya kemacetan. Kemacetan lalu lintas merupakan kondisi di mana terhentinya suatu arus lalu lintas yang disebabkan oleh terhambatnya mobilitas laju kendaraan yang sering terjadi di kota-kota besar, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak kemacetan lalu lintas. Dampak yang diakibatkan oleh kemacetan umumnya bersifat negatif. Ada 3 dampak negatif yang paling utama, yaitu 1. Aspek materi. Pada aspek materi atau ekonomi, kemacetan mengakibatkan proses laju produksi dan distribusi terhambat sehingga perekonomian menjadi terganggu. Dan tidak lupa juga pemborosan bahan bakar yang merugikan pengguna kendaraan di jalannya. Selanjutnya kedua, aspek waktu. Kemacetan berdampak pada pemborosan waktu yang mengakibatkan terhambatnya seseorang untuk melakukan aktivitas seperti bersekolah dan bekerja. Dan yang terakhir, aspek kesehatan. Kemacetan menyebabkan banyak hal negatif seperti mempengaruhi kondisi fisik dan psikis para pengguna jalan, sehingga sering terjadinya emosi antara pengguna jalan, serta tidak lupa polusi udara maupun polusi suara yang dihasilkan dari kemacetan lalu lintas sangat tidak baik untuk kondisi tubuh para pengguna jalan. Selanjutnya adalah pengertian machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan pendekatan dalam artificial intelligence atau disingkat AI, atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan oleh manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas dan menghindari dampak buruk dari kemacetan lalu lintas, algoritma machine learning dipastikan bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah pengertian random forest, penjelasan random forest. Random forest adalah metode klasifikasi yang menggunakan beberapa decision tree untuk melatih sampel data dan mengintegrasikan bobot setiap pohon untuk mendapatkan keluaran yang memiliki voting suara terbanyak sebagai hasil akhir. Kelebihan dari random forest yaitu akurasi klasifikasi yang tinggi dan dapat menangani outlier dan noise dalam data. Maka dari itu, random forest adalah metode yang cukup terkenal dan banyak digunakan. Classification and Regression Tree atau disingkat CART. Classification and Regression Tree adalah salah satu dari algoritma decision tree yang menggabungkan pohon klasifikasi dan pohon regresi. CART memiliki beberapa keunggulan. Kelebihan yang pertama, algoritma ini dapat mengontrol outlier karena outlier akan dipisahkan selama algoritma pemisahan. Selanjutnya, kelebihan CART yang kedua yaitu akan menentukan variabel yang penting dan menghilangkan yang tidak penting. Terakhir, kelebihan lain menyebutkan bahwa komputasi CART lebih cepat. Oleh karena itu, solusi yang diajukan oleh saya yaitu solusi yang diajukan dengan mengimplementasikan metode machine learning adalah pembuatan
peta klasifikasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung dengan menggunakan metode Classification and Regression Tree atau disingkat CRT dan Random Forest. Peta klasifikasi kemacetan yang didapatkan akan berupa peta berwarna Kota Bandung yang menunjukkan setiap wilayah dengan warna tertentu seperti untuk keadaan tidak macet berwarna hijau, macet sedang berwarna kuning, dan macet tinggi berwarna merah. Tinjauan pustaka. Penelitian pertama berjudul Prediction of Road Traffic Congestion Based on Random Forest. Penulis Yongxiang Liu dan Hao Wu. Hasil, dengan variabel input atribut yaitu kondisi cuaca, periode waktu, kondisi khusus jalan, kualitas jalan, dan liburan digunakan sebagai untuk membangun jalan model prediksi kemacetan lalu lintas. Algoritma klasifikasi random forest menghasilkan tingkat akurasi hingga 87,5%. Melebihi dari tingkat akurasi 80 berarti sudah cukup bagus. Judul yang kedua adalah Road Traffic Congestion Prediction Based on Random Forest and Debiscan Combined Model. Penulis H. Senghua, N. Jihua, dan H. Jiaxin. Hasil, penelitian yang menggabungkan dua metode yaitu Random Forest dan Debiscan ini menghasilkan akurasi hingga 94,36%, yang membuktikan kinerja yang sangat baik dari metode ini. Penelitian ketiga yaitu berjudul Penerapan Metode Boosting pada CART atau CHART untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Palu. Penulis L. Susiana, IT Utami, J. Junaidi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan klasifikasi metode boosting sebesar 82% dan metode Classification and Regression Tree atau CART sebesar 77,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan metode boosting dapat meningkatkan tingkat akurasi. Selanjutnya yang terakhir, Using Classification Regression Tree (CART) to identify factors contributing to vehicle crash severity in a port city. Penulis Elahe Abbasi, Yue King Lee, Xing Wu, dan Brian Craig. Hasil, karena faktor yang didapatkan sedikit, maka hasil klasifikasi metode Classification and Regression Tree-nya memiliki akurasi prediksi sebesar 62%. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Berikut adalah perancangan sistem yang akan saya buat untuk sistem yang akan dibuat. Sistem yang akan dibangun adalah peta kemacetan lalu lintas dengan menggunakan metode Classification, Regression, and Tree atau disingkat CART dan Random Forest. Langkah yang pertama adalah terdapat dari start menuju dataset. Dataset yang akan digunakan dan selanjutnya yang akan dioleh adalah dataset yang berkaitan dengan keadaan lalu lintas di Kota Bandung. Isi atribut dataset misal seperti hari, tanggal, waktu, dan jumlah kendaraan, kapasitas jalan, kepadatan perumahan, pusat keramaian, ada tidaknya lampu lalu lintas, dan ada tidaknya persimpangan. Untuk target atribut dari dataset tersebut yaitu tingkat kemacetan yang dikelompokkan menjadi 3 kategori yang meliputi tidak macet, macet sedang, dan macet tinggi. Selanjutnya dari dataset terdapat data pre-processing. Di data pre-processing ada beberapa tahap yang dijalankan, yaitu data cleaning, categorical encoding, dan normalization. Data pre-processing ini berguna untuk merubah data terstruktur maupun tidak terstruktur atau mentah menjadi yang dapat digunakan. Selanjutnya dari data pre-processing mengeluarkan clean data. Dari clean data akan memproses menjadi data labeling. Selanjutnya dari data labeling ke CART dan Random Forest Learning. Pembelajaran ini. Selanjutnya CART dan Random Forest Model, evaluasi, model akurasi, dan yang terakhir adalah classification map. Maka selesai N. Evaluasi hasil. Tahap terakhir adalah mengevaluasi dan menganalisis hasil dari conversion matrix yang menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dengan metode Classification and Regression Tree, atau disingkat CART,
dan Random Forest dapat menghasilkan peta klasifikasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung dengan akurat. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan atau yang salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.